Halo Sobat Mimi, kita gas lagi dah jawabannya. Seperti biasa di hari Sabtu kita bahas jawaban lagi. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Dan kita bacakan dulu dari Kuncur. Buat beli es cekik, ya ini Kuncur baru nih dapat es cekik nih. Lumayan dapat 2 biji. Kemarin satu aja kurang Kuncur. Waduh, makasih Kuncur. Next dari hamba Allah, Happy New Year. Ya, Happy New Year juga untuk kita semua yang masih nonton dan juga untuk teman-teman yang lainnya. Teman-teman yang lama juga tolong bantu komen juga, tolong bantu like dan juga terima kasih untuk hamba Allah. Terima kasih untuk Kuncur dan Happy New Year juga untuk kita semua. Dan di awal tahun baru ini 2025 RPM-nya kecil. Jadi aduh. Oke, semangat aja. Langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini di dalam gua, tempat di mana murid-murid dari sekte Xuantian dan juga sekte Mo ditangkap. Di sini mereka pun tahu kalau ternyata sosok yang melangkap mereka bukanlah orang biasa. Bahkan dengan kemampuan yang dia miliki, dia juga dapat menangkap tetua yang berasal dari sekte Xuantian. Dan ini adalah hal yang cukup mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah tuan muda dari sekte Xuantian ternyata telah dibuat oleh orang ini menjadi memiliki sifat seperti kultivator iblis, menyerap energi spiritual yang dimiliki oleh saudarinya sendiri yang berasal dari sektenya sendiri. Tapi untuk pria merah ini, ketika dia melihat sosok gadis yang sangat cantik yaitu Cucu, membuat dirinya kini benar-benar ingin meraih Cucu setelah dia melihat kondisi Cucu yang benar-benar bening, kinclong kayak amoy. Waduh. Dan untuk Cucu yang akan ditangkap, dia pun masih hanya terlihat cukup tenang dan juga santuy. Dan melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Cucu yang masih saja tenang dan juga santuy, seolah-olah dia tidak takut dengan apapun, membuat pria merah ini dia pun berujar, apakah kau tidak takut? Kau benar-benar wanita yang sungguh sangat luar biasa, ujar dari Yanmo. Namun untuk Chu Qincheng sendiri, ketika dia dipertanyakan seperti itu, dia berujar, ya, tentu saja aku tidak takut. Lagi pula aku tahu dia akan datang untuk dapat menyelamatkanku, ujar dari Cucu dengan sangat tenang. Mendengar apa yang diucapkan oleh gadis cantik ini, tentunya yang membuat pria merah ini dia pun bertanya tentang siapa yang dimaksud oleh gadis ini. Hei, siapa bocah itu? Tanya dari pria merah ini. Apakah yang kau maksud adalah bocah yang ada di ranah visi dewa tingkat 2 itu? Dia hanya orang lemah. Dia tidak mungkin dapat melakukannya, ucap dari pria merah ini. Tapi untuk Chu Qincheng, dia berujar, kau tidak mengenalnya, kau tidak tahu seberapa hebat dirinya. Apa yang telah dia katakan pasti dia akan menepatinya, dan dia akan datang untuk diriku, ucap dari Cucu yang sungguh sangat tenang. Di sini Cucu benar-benar yakin dengan Zhao Wan yang akan datang menyelamatkan dirinya. Dan untuk mereka yang mendengarnya, tentunya mereka pun bingung dengan siapa yang dimaksud oleh Cucu, terutama bocah ini, tuan muda dari sekte Xuantian. Dia pun bingung dengan siapa orang yang dimaksud oleh Chu Qincheng. Dia siapa? Ucap dari bocah ini. Tapi untuk kultivator merah ini, dia berujar, gadis cantik, kau sungguh sangat cantik sekali. Kau benar-benar luar biasa. Aku tidak bisa lagi menahan diri untuk menjadikan kau sebagai milikku, ucap dari pria merah ini. Tapi tenang saja, karena kau sungguh sangat luar biasa cantik. Aku tidak pernah membiarkan kau berakhir seperti yang lainnya, menjadi kering. Tentunya aku tidak akan melakukannya. Aku tidak akan menarik energi spiritual yang kau miliki, karena aku ingin menjadikan kau sebagai kekasihku. Aku ingin membiarkan kau tetap tinggal bersama dengan diriku selama-lamanya, lama-lamanya menjadi wanitaku. Ucap dari Yanmo. Tapi apa yang diucapkan oleh Yanmo tentunya tidak mungkin dapat diterima oleh mereka, terutama tuan muda ini. Dia pun juga menyukai Cucu sepertinya, dan dia berujar, hentikan dia, Junior Qincheng, dia bukanlah seorang yang bisa kau nodai, ucap dari tuan muda lemah ini. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh bocah itu yang lemah tapi banyak bicara, membuat Yanmo kesal, dan dia pun melepaskan sebuah serangan kecil yang dapat membuat kini tuan muda dari sekte Xuantian langsung terhantam dengan cukup keras. Dan mendengar itu semua, tentunya membuat pria merah ini dia juga kesal. Dasar bocah, aku biarkan kau menikmati sedikit kesenangan sebelumnya. Tapi apa nih, kau berani-beraninya bersaing dengan diriku untuk wanita ini? Wah, tidak.
wanita suci ini milikku. Semua wanita yang ada di tempat ini, aku bisa biarkan kau untuk mencobai mereka. Tapi tidak untuk yang satu ini. Aku tidak akan mengizinkannya. Kau lemah, kau tidak pantas. Dan cantik, tenanglah. Tenang saja, aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kau bersama dengan diriku atas dasar suka sama suka. Ujar dari pria merah ini. Dan di sini dia pun menggunakan kekuatan api yang memilikinya. Dan di sini ketika dia menghidupkannya, dia pun yakin kalau Juju pasti bakal tergila-gila dengan dirinya. Lihatlah api ini. Sebentar lagi kau akan memohon kepada diriku untuk berkultivasi ganda. Ujar dari pria merah ini. Namun ternyata memang benar, api yang dilepaskan oleh pria Yanmo ini menotis mereka semua yang ada di tempat ini, terutama para cewek-cewek. Tapi di sini untuk para tetua, mereka pun tahu kalau ini bukanlah api biasa. Dia juga berujar itu adalah api iblis langka dunia, Yin Yang Union Fleet. Ujar dari orang tua ini. Itu adalah api yang terbentuk dari esensi energi dunia dan yang bersatu. Semuanya tenangkanlah pikiran kalian dan fokuskan kepada jiwa kalian, dan jangan biarkan api itu mengendalikan emosi kalian. Ujar dari orang tua ini api itu mengendalikan keseimbangan yin dan juga yang di hati kalian, dan itu akan menggoda hati dan juga keinginan manusia. Tuhan muda kalian telah terkena api ini, maka dari dulu dia tenggelam dalam kegilaan, dan semuanya berhati-hatilah. Ujar dari orang tua itu yang mencoba mengingatkan kepada seluruh orang yang ada di tempat ini, terutama murid-murid dari sekte Xuan. Tapi ternyata api itu memang sangat luar biasa hingga membuat salah satu murid yang ada di tempat ini, yaitu Shibiro Hua, dia langsung becek. Dan itu membuat Yanmo yang melihatnya dia berujar, cantik, lihat. Bahkan dari jarak seperti ini saja mereka sulit untuk dapat mengendalikan diri mereka, dan ini adalah hal yang luar biasa. Lihat api ini, apalagi engkau yang ada tepat di depan api ini. Tentunya hatimu lebih mudah untuk terguncang. Tidak lama lagi kau akan berubah menjadi gadis suci. Tidak, maksudku kau akan berubah dari gadis suci menjadi gadis yang penuh agresif. Dan itulah yang akan aku berikan kepadamu. Ujar dari Yanmo. Tapi ketika Yanmo ingin melakukannya, mendekatkannya kepada Juju, tapi di sini dia pun ternotis dengan apa yang dia lihat. Apa? Kau tidak terpengaruh sama sekali? Ujar dari Yanmo yang shock melihat cucu yang saat ini masih kalem aja. Dia masih tenang aja, yang membuat Yanmo dia pun bingung. Hei, jangan-jangan kau pemilik tubuh Ethereal Spirit Body? Ujar dari Yanmo yang melihat cucu yang saat ini masih kalem aja, tidak terpengaruh dengan api miliknya. Luar biasa. Ini adalah tubuh spesial, bisa mengubah energi apapun menjadi bentuk hampa tanpa sebuah penolakan ataupun ketidakseimbangan. Ini adalah wadah kultivasi ganda terbaik. Akhirnya ini benar-benar membuatku mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ujar dari Yanmo yang sadar betul dengan tubuh spesial yang memiliki oleh cucu yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan saat ini Yanmo tidak lagi dapat menahan diri, dan dia langsung ingin menangkap cucu. Dengan tubuh spesial yang kau miliki, aku akan terus berkultivasi ganda dengan dirimu. Sekarang juga aku juga akan melakukannya dengan kekuatan Yin Yang Union Flame yang aku miliki. Aku bisa melakukannya, dan ini membuat tubuhku akan cepat naik level, dan itu dapat membuatku dapat menantang Ukinyo. Ujar dari bocah ini yang tiba-tiba saja langsung agresif ketika dia tahu kalau cucu memiliki kekuatan tubuh spesial. Dan untuk cucu, dia pun mencoba untuk dapat membela diri karena ini udah langsung menyerang tubuhnya, dan dia meminta kepada orang ini untuk melepaskannya karena sebelumnya orang ini telah berjanji untuk tidak memaksa dirinya. Awalnya aku tidak ingin memaksamu, awalnya aku tidak mau melakukannya, tapi aku awalnya memang menginginkan hatimu, tapi sekarang tidak. Aku hanya menginginkan tubuh spesial itu. Ujar dari orang ini yang mencoba kini mengambil langsung cucu dengan kemampuan yang dia miliki. Dia pun mencoba untuk dapat memaksa Juju, tapi untuk cucu tentunya dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin dilakukan dan juga direndahkan seperti ini tentunya. Dan itu membuat Juju tidak lagi dapat menahan diri, dan dia pun berteriak meminta tolong kepada Zawal. Hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada yang datang dan langsung menghempaskan si bocah merah itu, hingga membuat bocah merah itu terdorong beberapa langkah. Tidak mungkin.
Bagaimana kau bisa melakukannya? Aku telah menyegel kekuatan dan juga gerakanmu. Bagaimana kau bisa lepas dari jeratanku? Dari mana asal kekuatan ini? Ujian dari Yanmu ini. Tapi ternyata dari balik sebuah kegelapan gua ada seseorang yang berujar. Bukan dialah yang melukai dirimu. No, mendengar apa yang diucapkan oleh seseorang dari balik sebuah gua, tentunya menotis pria merah ini. Dan ketika dia melirik ke arah lainnya, dia dapat melihat ada seorang pria yang keluar dari dalam sebuah lorong gua, di mana pria itu juga berujar, tapi akulah yang melakukannya. Ujar dari Zaufan. Kelihatan dan juga datangnya Zaufan tentunya menotis mereka semua yang ada di tempat ini. Mereka semua langsung berteriak dan mereka pun berharap kalau Zaufan pada akhirnya datang. Ya, saudara Zau, akhirnya kau datang. Ujar dari mereka semua. Di sini murid-murid dari sekte Moche mereka pun sungguh sangat senang, tapi ternyata bukan cuma mereka yang berasal dari sekte Moche saja, tapi mereka juga yang berasal dari sekte Xuantian pun sama. Mereka pun berteriak, mereka juga sungguh sangat antusias melihat kedatangan dari Zaufan karena mereka tahu Zaufan akan menyelamatkan mereka. Tapi untuk tuan muda dari sekte Xuantian, dia pun bingung dengan siapa orang itu dan kenapa orang-orang yang ada di tempat ini mereka semua sungguh sangat antusias. Siapa orang ini? Kenapa semua orang seolah-olah memandang orang ini sebagai penyelamat mereka? Siapa orang ini? Ucap dari tuan muda ini. Dan ketika dia melirik ke arah sisi lainnya, dia melirik ke arah cucu, dia dapat melihat kalau ternyata saat ini cucu dia tersenyum. Dia tenang sekali, wajahnya menunjukkan kalau dia tidak takut sama sekali. Dia sungguh sangat imut dan juga tersenyum saja. Dan melihat cucu yang memiliki ekspresi yang tenang seperti ini tentunya membuat bocah ini dia pun bingung. Dia adalah orang, apakah tidak. Apakah dia ada orang yang junior kinceng maksud? Ucap dari tuan muda ini yang mulai khawatir kalau cucu sepertinya udah kepincut hatinya dari orang lain. Dan untuk Zaufan, setelah dia datang, dia kini menarik benang merah itu dan dia juga berujar, untung saja sebelumnya aku telah menyelipkan baby blockku di dalam bersama dengan kinceng. Ucap dari Zaufan, dan ternyata yang melakukannya adalah sosok baby blow ini. Dan di sini Zaufan dia juga mengatakan kalau sejatinya aku menggunakan baby blow untuk dapat melacak tempat ini. Dan bagaimana sekarang perasaanmu melihat pertunjukan cinta kecil yang kami lakukan tadi? Pasti itu benar-benar membuatmu memarahkan. Ucap dari Zaufan. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bakal dibahas di selanjutnya aja, karena memang udah sampai sini aja cuy untuk pembagian part kali ini. Chapternya udah sampai sini aja. Dan seperti biasa kita lanjutkan besok lagi untuk Zaufan di Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan kapan mereka bakal berselisih satu sama lain, ya ini masih baru datang. Dan tentunya setelah mereka saling berbicara satu sama lain dan akhirnya pasti akan ya gitulah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Dan untuk gue kasih tahu juga untuk 9 to 5 gimana cuy respon kalian, bagus tidak tolong ya kalau misalnya kurang-kurang di komen-komen aja. Oke, yuk terima kasih dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Next 9 to 5 dan juga jawaban.